Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Rizka Mauidotul Hasanah dari Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi eksternal. Pengertian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal menurut Onong U. Effendi merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dan khalayak di luar organisasi. Sementara menurut Suranto Awe, komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Selanjutnya, tujuan komunikasi eksternal. Pada umumnya, tujuan komunikasi eksternal yaitu untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi atau lembaga. Misalnya, mengenai aktivitas organisasi, hasil yang diperoleh, mutu dari produk atau jasa, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Selain itu, komunikasi eksternal juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak di luar organisasi, seperti pemakai jasa organisasi, instansi-instansi lain yang berkepentingan, dan juga masyarakat umum. Selanjutnya, strategi komunikasi eksternal. Strategi komunikasi eksternal terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi audien, yang kedua, penyampaian pesan yang jelas, yang ketiga, pemilihan media yang tepat, yang keempat, membangun hubungan dengan media massa, yang kelima, menggunakan media sosial, dan yang terakhir, mengukur efektivitas komunikasi. Baik, yang selanjutnya ada media komunikasi eksternal. Yang pertama, ada media massa. Media massa kegunaannya yaitu untuk mempublikasikan berita atau artikel dan iklan. Yang kedua, ada situs web dan media sosial yang digunakan untuk berinteraksi dengan konsumen dan masyarakat umum, memberikan informasi, serta mengiklankan produk atau jasa. Yang ketiga, ada surat elektronik atau email yang digunakan sebagai sarana komunikasi langsung antara organisasi atau perusahaan dengan konsumen. Yang keempat, ada konferensi pers yang digunakan untuk menyampaikan informasi terbaru, dan yang terakhir ada sponsorship dan event yang digunakan untuk memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan kesadaran. Baik, materi yang terakhir yaitu peranan komunikasi eksternal dalam humas. Yang pertama ada membangun citra positif. Komunikasi eksternal membantu humas dalam membangun citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik. Melalui komunikasi yang efektif dengan media massa, pelanggan, investor, dan masyarakat umum, humas dapat menyampaikan informasi yang akurat dan relevan tentang perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Komunikasi eksternal memungkinkan humas untuk menjalin hubungan yang baik dengan media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, dan media sosial. Humas dapat menyampaikan informasi kepada media massa untuk dipublikasikan, serta menjawab pertanyaan atau klarifikasi yang mungkin timbul dari media massa. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik. Komunikasi eksternal sangat penting dalam mengelola krisis yang mungkin terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Humas dapat menggunakan komunikasi eksternal untuk memberikan penjelasan, mengklarifikasi, atau memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan krisis tersebut. Dengan komunikasi yang efektif, humas dapat membantu meminimalisir dampak negatif dari krisis tersebut. Yang keempat, menjaga reputasi. Komunikasi eksternal memungkinkan humas untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan perusahaan atau organisasi, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat umum. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, humas dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran merek.
Komunikasi eksternal juga berperan dalam meningkatkan kesadaran merek perusahaan atau organisasi. Humas dapat menggunakan komunikasi eksternal untuk mempromosikan produk, layanan, atau kegiatan perusahaan atau organisasi kepada publik. Dengan komunikasi yang efektif, Humas dapat meningkatkan kesadaran merek dan mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Baik, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.